Jadi kita tahu hasil dari pengetesan nanti masih kondisi baru, apakah benar-benar masih bisa digunakan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan membahas masalah setruman, masih di seputar setruman ikan. Di video yang lalu saya membahas kapasitor, fungsi kapasitor dan kondensor. Dan tentunya sudah jelas. Ini kita abaikan dulu. Dan untuk kali ini saya akan membahas cara cek atau cara ngetes atau ciri baik atau rusak, masih berfungsi atau tidak kondensor. Yang satu ya ini sudah jelek, yang satu masih keadaan kondisi baru. Bagaimana kita tahu kalau kondensor ini sudah tidak berfungsi atau tidak bagus? Ada dua cara untuk pengetesan atau supaya tahu kita ciri-cirinya rusak dan tidak bisa dan harus tidak dipakai lagi. Mungkin tidak ada efek samping ya, dan kalau kita tidak tahu ciri-cirinya, apakah kondensor ini masih bisa dipakai atau masih bagus atau sudah jelek, maka dari itu saya akan memberitahu caranya dengan dua cara, yaitu dengan memakai tester atau avometer, dan yang kedua nanti dengan cara mendengar dari hasil suaranya. Ya, kita lanjut. Kita pakai yang cara pertama dulu ya. Cara pertama yaitu dengan menggunakan tester. Jadi kita tahu hasil dari pengetesan nanti, apakah kondisi yang satu jelek, yang satu masih kondisi baru, apakah benar-benar masih bisa digunakan atau tidak. Tapi sebelumnya saudara-saudara, teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, bagi yang masih suka, bagi yang masih belajar atau ya kita berbagi dulu ya. Mari kita like, komentarnya, dan juga subscribe yang belum. Baiklah, kita pakai dengan cara yang pertama dulu. Cara dengan menggunakan tester. Bagi yang sudah paham atau yang pernah menggunakan tester, tinggal kita putar saja saklar yang 1 kilo ini, yang 1 kilo ya di skalanya. Dan kita langsung tes. Untuk yang kondisi masih baru dulu ya. Yang hitam atau yang minus, yang minusnya, yang negatifnya ke body atau yang ke sasisnya ini adalah minusnya. Dan yang plus kita tempel ke sini. Kita lihat dari pergerakan jarumnya, apakah ada gerak atau tidak. Ada ya, sedikit ada pergerakan. Coba jangan sampai nempel ke tangan yang plusnya, apakah jarumnya masih bergerak. Ada ya. Dan kita balik. Yang minus ke yang bagian yang plus. Dan yang plus ke minus, dibalik.
Kita lihat pergerakan jarumnya. Ada ya, ada gerak sedikit. Itu tandanya masih bagus, kondisi bagus dan masih berfungsi dengan baik. Itu cara yang pertama. Dan kita cek yang kondensor sudah jelek. Dan yang ini. Apakah sama kondisinya dengan yang kondensor masih baru tadi? Kita tempel lagi. Untuk yang plus jangan dipegang ya, jangan sampai tersentuh tangan. Kita tempel, lihat pergerakan jarumnya. Tidak ada ya. Tidak ada pergerakan jarum. Walaupun ada, itu sudah termasuk konslet di dalam kondensornya. Dan kita balik. Ada pergerakan sedikit, balik lagi. Hampir sama ya. Makanya ada dua cara pengetesan. Ini kita pakai cara yang pertama dulu dengan menggunakan tester. Kalau kita tidak tahu bedanya, bisa kita pastikan, oh ini masih dalam keadaan baik. Padahal belum tentu ya. Kalau kita gunakan tester masih belum tentu juga. Itu yang pertama. Nanti kita cek, kita tes dengan cara yang kedua. Baiklah, kita memasuki tes cara yang kedua. Ya, cara yang kedua dengan mendengarkan dari hasil suara getaran dari platinanya ya. Nanti ada bedanya dari getaran platina dan juga hasil kita cek dengan tester berapa volt yang keluar induksi dari hasil nanti ya, berapa volt hasil dari kondensor yang sudah jelek dan kondensor yang masih baru. Tentunya ada bedanya nanti ya hasilnya dengan kita lihat skala di tester ini. Baik, kita gunakan dulu, kita cek kondensor yang masih baru, bagaimana hasil suaranya. Seperti biasa ya, yang kabel ini adalah bagian plus dan sudah saya bedakan kabel yang merah atau ini yang satunya coklat, dan yang ini adalah minus, sudah saya bedakan warna kabelnya warna hitam. Kita cek yang masih baru. Di tester tadi masih bagus ini ya. Kita dengar suaranya. Dan nanti kita cek dari hasil testernya. Yang keluarnya. Output dari sekundernya. Kita dengar suaranya dulu. Suaranya langsam atau kencang dan tidak ngorok. Kita cek dari tester outputnya berapa volt.
langsung naik tegangannya. Kita lihat jarum yang menunjukkan voltasenya. Ini saya gunakan skala 250 volt AC. Kita cek lebih dari 250 ya. Ini kondensor yang masih kondisi baru, dan kita putar skalanya ke 1000. Berapa volt? Kita cek lagi, tes. Sekitar 450 volt. volt AC. Ini hasil dari kondensor yang masih baru. Kita lepas. Kita pasang kondensor yang sudah jelek, yang tadi dites dengan tester. Yang belum tahu masih ragu, katanya mungkin ada yang berpendapat, oh ini masih bisa dipakai karena digunakan tes melalui tester, masih ada pergerakan. Dan yang belum tahu mungkin beranggapan masih bagus. Kita tes dengan cara yang kedua. Seperti tadi, yang minus ke minus, yang plus ke plus. Kita dengar hasil suaranya bagaimana. Dan nanti kita cek dengan tester outputnya berapa volt. Kita dengar dulu suaranya, perbedaan dari kondensor baru dan kondensor yang sudah jelek. Beda ya suaranya, ngorok. Yang belum tahu ini masih bisa beranggapan ini masih bisa dipakai atau masih bagus. Padahal hasil dari suara itu tadi udah menunjukkan bahwa kondensor ini sudah tidak layak dipakai atau sudah jelek. Dan efeknya atau hasilnya, outputnya ke gulungan sekunder. Kita cek melalui tester ya, berapa volt yang dihasilkannya. Hasil dari kondensor yang sudah jelek. Lihat. Kita putar dulu skalanya yang ke 250 volt. Tadi yang 1000 ya, terlalu besar. Skala 250 volt. 50 volt lebih. Itu hasil dari kondensor yang sudah jelek. Output yang dihasilkannya tidak nyampe 100 volt ya, hanya 50 sampai 70 volt. Itu hasil dari kondensor yang sudah jelek. Kalau kondensor ini terselip dari sekian banyak kondensor, maka yang kondensor yang lain akan tidak berfungsi. Karena kondensor yang satu ini yang rusak ini, bila berada di antara kondensor yang banyak, akan mempengaruhi yang kondensor yang lain jadi tidak berfungsi. Artinya konslet ya, gara-gara kondensor yang satu rusak. Maka dari itu jangan pakai kondensor terlalu banyak. Susah ngeceknya kalau terlalu banyak. Pakailah 4, 6 paling banyak. Jadi kita tahu kondisi kondensor itu rusak atau tidak. Kalau terlalu banyak, terselip kondensor yang rusak satu, yang lainnya akan terbawa jelek.
kita cek lagi yang kondensor jelek. Dari suaranya sudah jelas, sudah ngorok suaranya. Bahkan percikan apinya terlalu besar. Beda dengan kondensor yang masih baru tadi. Percikan apinya diredam oleh kondensor dan mengecil dan menghasilkan suara yang nyaring. Beda dengan kondensor yang sudah jelek, ngorok. Dan hasil induksinya yang dari gulungan sekunder hanya menghasilkan 50 volt lebih, 60-70 volt AC ya. Jangan salah ya, jangan salah bahwa kondensor ini sudah tidak layak dipakai untuk setruman ikan. Demikian tadi kawan-kawan, sahabat-sahabat dimanapun berada, cara pengecekan atau cara pengetesan atau ciri daripada kondensor baru dan juga kondensor yang sudah tidak layak dipakai. Demikian tadi pembahasan saya. Mungkin bagi yang suka bisa menambah pengalaman atau menambah ilmu ya. Tolong di like atau komentar dan juga subscribe-nya ya. Untuk lebih jelasnya bisa diputar lagi videonya nanti ya. Pembahasan saya tadi cukup sekian. Dan mungkin video berikutnya adalah masih di seputaran setruman ikan. Demikian tadi ya pembahasan saya. Saya akhiri, semoga bermanfaat bagi yang suka dan bisa menambah wawasan, menambah ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.